di dalam realitas kita dapati bahwa ada doa yang walaupun telah dipanjatkan dengan penuh percaya dan kegigihan, namun tetap juga tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Dengan melihat jawaban yang Tuhan Yesus berikan kepada dua pihak yang menanggapi pertanyaan yang ia ajukan, yaitu, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu, kita akan memahami bagaimanakah doa yang efektif itu. Sehingga dengan demikian, doa-doa yang kita panjatkan tidak akan sia-sia, namun akan dikabulkan Tuhan. Doa yang efektif adalah doa yang didasari oleh motivasi yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan dan dipanjatkan dengan sikap kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Alami terobosan rohani melalui Revival Prayer, doa puasa berantai selama 10 hari, yang telah dimulai sejak tanggal 19 Mei dan akan berakhir pada hari Minggu 28 Mei mendatang. Anda dapat mengikutinya dan berpuasa minimal 1 hari di antara 10 hari tersebut. Untuk hal itu, tersedia kartu doa puasa yang dapat Anda isi dan simpan sebagai pengingat bagi Anda. Kartu doa dapat Anda minta kepada para asyir gereja kita. Selama 10 hari dalam doa puasa berantai tersebut, setiap malam yaitu dari pukul 18.30 sampai 19.30, Anda dapat mengikuti pertemuan doa malam yang hanya dilaksanakan secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Bila Anda sedang mengalami pergumulan dan kesukaran, jangan berputus asa, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita, top kasih-Nya bagi kita. Kasih-Mu dan setia-Mu selalu baru setiap pagi, tak pernah habis ramah-Mu, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, besar kesetiaan. Mari sama-sama naikkan syukur, katakan, hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu, jiwaku kan berseru, nyatakan Kau Allahku. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu, bersorak penuh pujian, nyatakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah bagian jiwaku, Dia sumber pengharapan, Dia penolong dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Amin. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu, jiwaku kan berseru, nyatakan Kau Allahku. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan-Mu, bersorak penuh pujian, nyatakan kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan Yesus Allah kita yang baik, kasih-Nya untuk kita kekal selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, hatiku pun bersyukur, kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan, jiwaku kan berseru, nyatakan
pujian, nyatakan kebaikan-Mu. Hatiku pun bersyukur, kagum akan perbuatan. Kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Bersorak, ku pujian, nyatakan kebaikan-Mu. Amin. Haleluya. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Oh. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Di dalam realitas kita dapati bahwa ada doa yang walaupun telah dipanjatkan dengan penuh percaya dan kegigihan, namun tetap juga tidak dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Apakah karena kalimat-kalimat doa yang kita panjatkan kurang canggih? Perlu dipahami bahwa pada dasarnya doa adalah ungkapan dari isi hati kita kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Sama seperti kepada orang tua kita sendiri. Kita boleh mengungkapkan isi hati kepada Tuhan tanpa harus menggunakan kosakata yang rumit. Sebab bila demikian, maka hanya para ahli bahasa saja yang dapat berdoa. Bukankah permintaan seorang bocah yang sedang belajar berbicara tidak akan diabaikan oleh orang tuanya? Ketika bocah yang masih berusia 1 tahun itu meminta makan kepada ibunya dengan berkata, "Ma'am," dapat kita pastikan bahwa sang ibu tidak akan mengoreksi anaknya dan menjawab, "Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan tata bahasa yang baku." Kamu harus berkata, "Ibuku yang ada di rumah, terpujilah namamu. Berilah aku hari ini makanan yang secukupnya dan ampunilah aku atas semua kesalahanku. Karena Engkaulah yang empunya makanan dan kuasa atas rumah ini." Hanya kalau engkau sudah berkata seperti itu, barulah Mama akan mengabulkan permintaanmu. Saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa doa yang Yesus ajarkan dan yang biasa disebut sebagai doa Bapa kami adalah tidak penting. Namun yang pasti tidak ada orang tua yang akan menuntut anaknya agar mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang serapi itu sebagai syarat sebelum mereka mengabulkan permintaan anaknya. Sesederhana apapun kalimat-kalimat yang digunakan oleh sang anak, permintaannya itu tidaklah akan diabaikan oleh sang ibu
atau sang ayah. Demikian pula halnya dengan doa kita kepada Tuhan. Lalu, kalau demikian, mengapa dalam realitas kita dapati bahwa tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan? Walaupun telah dipanjatkan dengan penuh percaya dan dengan sikap yang gigih, tetap juga doa itu tidak kunjung dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Untuk memahami hal ini, saya ajak saudara melihat satu pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada dua pribadi yang berbeda. Pertanyaan yang sama dan yang diajukan secara berturut-turut oleh Tuhan Yesus kepada dua pihak yang berbeda. Yang pertama, Yesus ajukan kepada kedua orang muridnya sendiri. Dan yang kedua, ia utarakan kepada seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Melaluinya kita dapat melihat alasan tentang mengapa ada doa yang Tuhan kabulkan dan ada doa yang tidak ia kabulkan. Pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan tersebut dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 36 dan 51. Agar kita memahami konteksnya, mari kita lihat latar belakang dari masing-masing pertanyaan tersebut. Kita lihat dulu peristiwa yang pertama, yaitu yang dicatat di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Dan untuk itu kita akan membaca ayat 35 sampai 40 saja. Saya akan membacanya dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Untuk memudahkan saya dalam membacanya, ayat-ayat yang akan saya baca tersebut telah saya salin di tablet yang saya gunakan. Karena untuk sementara waktu, edisi kedua ini masih diterbitkan dalam bentuk Alkitab yang tercetak. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 40. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Mari kita baca ayat 36 secara bersama-sama dengan suara yang nyaring. Ayat 36. Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu." Ayat 37. Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Sekarang mari kita baca peristiwa yang kedua, yaitu yang terjadi segera sesudah peristiwa yang pertama. Dan hal ini dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Perhatikan kata "lalu" di awal dari kalimat ini. Kata "lalu" tersebut menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi sebagai kelanjutan dari peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu percakapan Yesus dengan para muridnya yang ditulis di ayat 35 sampai 45 dan yang sebagian telah kita baca tadi. Ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru,
Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Sekarang mari kita baca kalimat pertama dari ayat 51 secara bersama-sama. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Saya teruskan. Jawab orang buta itu, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Perhatikan, seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Saya baca ulang. Seketika itu juga. Artinya bukan esok, bukan minggu depan. Namun seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi. Di dalam kedua peristiwa ini, Yesus mengajukan satu pertanyaan yang sama. Pertama-tama ia ajukan kepada kedua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Selanjutnya, pertanyaan yang sama Yesus ajukan kepada Bartimius, seorang pengemis buta di pinggir kota Yeriko. Pertanyaan yang sama yang dicatat di ayat 36 dan 51, yaitu, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu? What do you want me to do for you? Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Menanggapi pertanyaan yang sama itu, kakak beradik Yakobus dan Yohanes maupun Bartimius mengajukan permohonan kepada Tuhan Yesus. Yang menarik adalah permintaan Yakobus dan Yohanes tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan permintaan Bartimius seketika itu juga ia kabulkan. Pertanyaan yang sama dan tanggapan dalam bentuk permohonan yang berbeda. Permohonan yang satu ditolak, sedangkan permohonan yang satunya lagi dikabulkan. Apakah yang membedakannya? Mengapa permintaan yang pertama ditolak dan mengapa permohonan yang kedua dikabulkan? Dengan membandingkan kedua peristiwa ini, kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah yang pertama, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi, yang pertama, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Syarat ini merupakan syarat yang hakiki. Artinya sangat penting dan mutlak diperlukan. Sebab pada hakikatnya adalah tidak mungkin bagi Tuhan untuk mengabulkan permintaan yang bertentangan dengan kehendaknya. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Namun bukan berarti dia akan melakukan semua hal. Ada hal-hal yang tidak akan pernah ia kerjakan. Di antaranya yaitu ia tidak akan mengabulkan permintaan yang bertentangan dengan kehendaknya. Ini merupakan prinsip moral yang penting. Oleh sebab itu, bila permintaan kita tidak selaras dengan kehendaknya, maka tidaklah mungkin bagi Tuhan untuk mengabulkannya. Sebagai contoh, seseorang yang berdoa, Tuhan, aku akan mencuri. Berkatilah apa yang akan ku kerjakan ini. Tolonglah aku supaya aku memperoleh hasil yang besar tanpa ketahuan oleh siapapun juga. Aku berjanji, 1/10 dari hasil curianku akan ku persembahkan kepadamu. Sengotot apapun orang itu dalam berdoa, dapat kita pastikan bahwa doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Tuhan. Sebab mencuri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, doa bukanlah tindakan memelintir tangan Tuhan guna memaksa agar dia menuruti kehendak kita. Bukan seperti yang ada kalanya dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya
yaitu memegang tangan sang adik dan memuntirnya sambil berkata, "Ayo, kamu mau mengikuti kehendakku atau tidak?" Karena sang adik tidak berdaya dan merasa kesakitan, maka ia pun menjawab, "Baik, aku menyerah. Apapun permintaanmu akan kuturuti." Kalau kita dapat memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, maka Tuhan bukanlah Tuhan. Justru di dalam doa kita bukannya memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, namun kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Di sini letak persoalan dari permohonan yang diajukan oleh Yakobus dan Yohanes kepada Yesus. Seperti yang ditulis di ayat 35, mereka berdua mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Perhatikan frasa, apapun yang kami minta dari Engkau yang mereka ucapkan tersebut. Ini merupakan bentuk dari permintaan atau doa yang keblinger. Sebab sebaliknya dari berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, mereka justru memaksakan kehendak mereka kepada Tuhan. Lain halnya dengan permohonan yang diajukan oleh Bartimius kepada Yesus. Di ayat 51 ditulis bahwa ia menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, yaitu, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" dengan berkata, "Rabuni," artinya guru, "aku ingin dapat melihat." Namun melalui permohonan tersebut, sebagaimana yang ditulis di ayat 47, Bartimius terlebih dulu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pernyataan ini menunjukkan sikap berserah kepada Tuhan. Sehingga sebaliknya dari memaksakan kehendak, yaitu agar ia dapat melihat, walaupun memang itu merupakan keinginannya, namun Bartimius menyerahkan diri agar kehendak Tuhan yang terjadi atas dirinya. Hal ini sama seperti orang yang berdoa dengan berkata, "Tuhan, aku akan pergi berlibur. Oleh karena itu aku berdoa supaya hari ini hujan tidak turun. Namun di atas semuanya itu terjadilah kehendak-Mu. Karena aku yakin kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi diriku." Sikap berserah kepada kehendak Tuhan seperti itu sangatlah penting. Sebab bisa jadi di saat yang sama dan di daerah yang sama, ada seorang petani yang berdoa, "Tuhan, kebunku memerlukan air. Turunkanlah hujan agar aku tidak mengalami gagal panen." Jelas, salah satu dari kedua doa tersebut ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan. Oleh karena itu berserah kepada kehendak Tuhan adalah penting. Memang kehendak kita tidak akan selalu Tuhan kabulkan. Hanya bila keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, barulah Dia akan mengabulkannya. Namun di atas semua itu kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi hidup kita. Oleh karenanya, adalah boleh-boleh saja bagi kita untuk mengungkapkan keinginan hati kita kepada Tuhan, yaitu sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang Yesus ajukan. "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Namun di saat yang sama, di dalam penyerahan diri kita berkata seperti yang Yesus contohkan di Taman Getsemani, yaitu, "Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Selanjutnya yang kedua, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Saya ulangi, yang kedua, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan kerendahan hati. Antara syarat yang pertama dengan syarat yang kedua ini, yaitu antara penyerahan diri kepada kehendak Tuhan dan kerendahan hati, sesungguhnya bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam. Artinya, keduanya saling terkait dan tak terpisahkan. Ingat, doa adalah ungkapan hati yang antara lain berisi permohonan kepada Tuhan. Permohonan dan bukan suatu perintah. Permohonan artinya ungkapan keinginan dari seseorang yang berstatus lebih rendah
kepada pribadi yang berstatus lebih tinggi. Sama seperti ungkapan keinginan dari seorang hamba kepada tuannya atau seorang anak kepada orang tuanya. Bukan suatu perintah dari seorang atasan kepada bawahannya. Coba bayangkan, pantaskah seorang prajurit berkata kepada komandannya, "Komandan, aku perintahkan dirimu untuk mengangkat koper ini bagiku." Atau layakkah seorang anak berkata kepada ayahnya, "Papa, aku perintahkan engkau agar memberikan baju baru bagi diriku." Jelas ungkapan isi hati yang seperti itu bukanlah suatu permohonan, namun perintah yang tidak sepatutnya diajukan oleh seorang yang berstatus lebih rendah kepada pribadi yang berstatus lebih tinggi. Masalahnya, tanpa sadar, tidak jarang sikap seperti itulah yang melatar belakangi perilaku orang dalam berdoa. Bukannya berdoa dengan sikap memohon, namun yang bersangkutan berdoa dalam sikap memerintah Tuhan. Sehingga apabila Tuhan tidak kunjung mengabulkan doa yang bersangkutan, maka orang tersebut mulai marah-marah kepada Tuhan dan mengancam dengan berkata, "Kalau Tuhan tidak segera mengabulkan doa saya, awas, saya tidak akan lagi beribadah kepadanya. Saya tidak akan lagi melayani Tuhan." Ini memohon kepada Tuhan atau memerintah dia? Apakah orang itu menyadari bahwa dirinya berada di bawah otoritas Tuhan atau merasa bahwa dia yang berkuasa atas Tuhan? Sikap seperti itulah yang ada pada diri Yakobus dan Yohanes, yaitu seperti yang dicatat di ayat 35 dan yang telah kita baca tadi. Di ayat itu ditulis, mereka berdua berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Perhatikan apa yang mereka katakan. Kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Ini bukan tindakan memohon, namun memerintah. Ini adalah perilaku seorang atasan kepada bawahannya. Bukankah sikap seperti itu yang acap kali mewarnai doa kita? Kita berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku ingin engkau melakukan apapun yang aku minta dari engkau." Jangan heran bila doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi tidak demikian halnya dengan sikap Bartimius. Seperti yang ditulis di ayat 47 tadi, ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah sikap yang sangat bertolak belakang dengan sikap Yakobus dan Yohanes. Sikap seperti itu merupakan cerminan dari kerendahan hati. Itulah doa yang tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Sehingga seperti yang dicatat di ayat 49, Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Artinya, kerendahan hati dari Bartimius ini menggerakkan hati Yesus untuk memperhatikan seruan yang bersangkutan. Itulah doa yang efektif. Sekarang yang ketiga, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang benar. Saya ulangi, yang ketiga, doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang benar. Perlu diingat bahwa Tuhan Yesus bukan sekadar memperhatikan kata-kata yang kita ucapkan ataupun permohonan yang kita utarakan. Tetapi ia juga sangat memperhatikan motivasi dari permintaan kita. Walaupun permohonan yang diajukan melalui doa nampak sebagai suatu permohonan yang benar, tetapi apabila motivasi yang melatar belakanginya adalah keliru, maka Tuhan tidak akan mengabulkan doa yang seperti itu. Hal ini sama seperti seorang anak yang berkata kepada ayahnya, "Pak, aku pinjam mobil papa sebentar ya." Tentu sang ayah akan bertanya, "Engkau hendak pergi kemana?" Kalau si anak menjawab, "Aku perlu mengantar temanku yang sedang sakit ke rumah sakit." Kira-kira apa jawaban dari sang ayah terhadap permintaan anaknya itu? Kemungkinan sangat besar sang ayah akan mengabulkannya. Tetapi kalau si anak menjawab, "Aku hendak adu balap di jalan raya dengan teman-temanku,"
Kira-kira apa jawaban dari sang ayah terhadap permintaan anaknya tersebut? Apabila sang ayah adalah seorang yang genah dan mampu berpikir dengan jernih, tentu ia akan menolak permintaan dari anaknya itu. Mengapa? Karena latar belakang atau motivasi dari permintaan anaknya tadi merupakan motivasi yang tidak sesuai dengan norma-norma yang dipegang oleh ayahnya. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Apabila suatu doa diajukan dengan motivasi yang tidak sesuai dengan sifat-sifat Tuhan, maka doa yang seperti itu tidak akan dikabulkannya. Disinilah letak dari persoalan sehingga permintaan dari Yakobus dan Yohanes ditolak oleh Yesus. Di ayat 37 ditulis bahwa mereka meminta kepada Tuhan Yesus agar mereka kelak diperkenankan duduk dalam kemuliaan Kristus, yang seorang di sebelah kanan Yesus dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Suatu permintaan yang secara tak langsung mengungkapkan motivasi yang keliru dalam diri mereka. Permintaan ini sama seperti doa kepada Tuhan yang berbunyi, Tuhan, berkatilah diriku agar aku memiliki perusahaan yang terbesar di kotaku. Di satu sisi, memiliki perusahaan yang terbesar di kota kita bukanlah hal yang keliru. Sebab suka tidak suka, pasti akan ada perusahaan yang terbesar di kota di mana kita tinggal. Dan memiliki perusahaan seperti itu tidaklah salah. Namun, apabila motivasi kita untuk memiliki perusahaan yang terbesar tersebut adalah agar kita dapat membanggakan diri, atau yang dalam istilah di masa sekarang adalah flexing, maka sikap tersebut merupakan sikap yang meleset. Sikap seperti itu akan menjerumuskan kehidupan kita ke dalam keruntuhan, yaitu karena mengakibatkan kita melupakan Tuhan. Motivasi seperti itulah yang melatar belakangi keinginan Yakobus dan Yohanes, seperti yang dicatat di ayat 37 tadi. Keinginan yang di dalam catatan ayat 41 telah mengakibatkan ke-10 murid Yesus yang lain menjadi marah kepada mereka berdua. Mereka marah karena mereka juga ingin menduduki tempat yang istimewa tersebut. Artinya sama seperti kedua kakak beradik Yakobus dan Yohanes, ke-10 murid Yesus yang lain itu juga ingin mencari kebanggaan bagi diri mereka sendiri. Itu sebabnya seperti yang ditulis di ayat 42-45, menanggapi hal itu, Yesus mengutarakan kepada para muridnya tentang motivasi yang benar dalam keinginan untuk menjadi orang yang besar. Di ayat 45, Yesus menempatkan dirinya sebagai teladan, yaitu dengan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Motivasi yang benar itulah yang mewarnai permohonan dari Bartimius kepada Tuhan Yesus. Menjawab pertanyaan Yesus di ayat 51, yaitu, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Ia menjawab, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Suatu permintaan yang wajar dan tidak berkelebihan. Sehingga di ayat 52 Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Motivasi yang benar yang mengakibatkan segera sesudah ia dapat melihat, maka di ayat 52 tersebut ditulis, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tentu akhir peristiwa ini akan menjadi berbeda. Kalau saja Bartimius menjawab, aku ingin melihat, supaya namaku dikenal di seluruh kota Yeriko, bahkan di seluruh wilayah Yudea. Orang akan mengenal diriku dan memuji-muji aku sebagai pribadi yang punya iman yang hebat sehingga mengalami mujizat. Permohonan dengan motivasi untuk meninggikan diri seperti itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Singkat kata, Tuhan Yesus bukan hanya memperhatikan apa yang menjadi isi doa kita, namun juga apakah motivasi yang melatar belakangi doa tersebut.
doa dengan motivasi yang benar tidak akan diabaikannya. Pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan, baik kepada Yakobus dan Yohanes, serta kepada Bartimius, yaitu yang dicatat di ayat 35 dan ayat 51 tadi, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu, atau what do you want me to do for you, merupakan pertanyaan yang hakiki atau esensial. Sebab sebagaimana yang saya utarakan di awal tadi, doa merupakan suatu bagian yang sangat penting dari hidup orang beriman. Sedemikian pentingnya, sehingga dalam bukunya yang ia tulis dan yang berjudul A Plain Account of Christian Perfection, atau suatu catatan sederhana tentang kesempurnaan Kristiani, John Wesley, salah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja yang hidup 300 tahun yang lampau di Inggris, menulis, God does nothing but in answer to prayer. Tuhan tidak melakukan apapun selain menjawab doa. Tentu dengan berkata seperti itu, John Wesley, pendiri gereja Metodis yang sekarang tersebar di berbagai penjuru dunia ini, tidak bermaksud untuk berkata bahwa Tuhan bergantung pada doa kita, sehingga dia tidak akan melakukan apapun juga kecuali kalau kita sudah berdoa. Namun melalui kalimat hiperbolis tersebut, ia ingin menandaskan tentang pentingnya doa dan peranan dari doa terhadap karya Allah dalam kehidupan manusia. Dalam semua ini, tentu kita sangat berharap bahwa doa yang kita panjatkan merupakan doa yang efektif, alias doa yang tidak sia-sia, namun yang dikabulkan oleh Tuhan. Dengan memperhatikan jawaban Tuhan Yesus terhadap tanggapan yang diberikan baik oleh Yakobus dan Yohanes serta Bartimius, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidaklah cukup suatu doa dipanjatkan dengan penuh iman dan kegigihan. Seperti yang dicontohkan oleh Bartimius. Di samping dipanjatkan dengan penuh iman dan kegigihan, isi suatu doa haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipanjatkan dalam kerendahan hati dan dengan motivasi yang benar. Doa yang seperti itu tidak akan sia-sia dan merupakan doa yang efektif. Mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dan kami percaya bahwa kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Sebagai seorang bapa yang baik kepada anak-anaknya, demikian Engkau selalu memiliki rencana yang terindah bagi hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan keinginan-keinginan kami kepadamu. Dan jadilah kehendak-Mu bagi diriku. Tuhan, ini kerinduan hatiku. Tuhan, ini harapanku. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Aku percaya Engkau tidak pernah terlambat dalam bekerja. Aku percaya Engkau tidak pernah bermaksud buruk terhadap diriku. Oleh karena itu apapun yang Engkau kehendaki, itulah yang terbaik bagi diriku. Dengan kerendahan hati, aku berseru memohon belas kasihan-Mu, memohon kemurahan-Mu. Tuhan, motivasiku, luruskan itu, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Sehingga doa yang kupanjatkan kepadamu merupakan ibadah dan ungkapan iman kepadamu. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini, Engkau mendengar seruan dari anak-anak-Mu. Karena sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kuasa-Mu tidak terbatas, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Hikmat-Mu melampaui segala sesuatu. Tidak ada yang perkara yang mustahil bagimu. Engkau selalu bekerja indah pada waktunya. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, ulurkan pertolongan-Mu. Jadikanlah kehendak-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu sempurna pada waktu-Mu. Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Gembala yang baik, yang berkenan untuk menuntun kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami terus melangkah dengan tanpa ketakutan, karena Tuhan yang menyertai perjalanan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun kami, yang memberkati kami, yang memberikan arahan di dalam perjalanan hidup kami, supaya senantiasa kami berjalan selaras dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga dengan sukacita dan kebahagiaan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu dengan keberhasilan. Engkau juga yang menolong umat-Mu, menjaga umat-Mu dari segala mara bahaya. Berdoa untuk semua umat-Mu ya Tuhan, yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persepuluhan maupun ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati dengan berkelimpahan. Dan sekarang dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, membawa kami untuk semakin mempunyai relasi yang indah dengan Tuhan, dan berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus